Tidak semua rumah pecah dengan suara keras. Ada yang retak pelan-pelan, sampai akhirnya runtuh. Alia, 16 tahun, harus belajar dewasa lebih cepat saat kedua orang tuanya memilih berpisah. Di antara pertengkaran, kesepian, dan rasa bersalah yang tak pernah ia fahami, Alia berusaha tetap menjadi anak baik yang tidak merepotkan siapapun. Tapi bagaimana jika luka yang disimpan terlalu lama justru menghancurkan dirinya sendiri? Sebelum kita lanjut, jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Part 1. Rumah yang tak lagi sama. Aku tahu rumahku berubah sejak suara tawa berhenti terdengar. Dulu, setiap pulang sekolah, aku selalu disambut aroma masakan ibu dan suara televisi yang dinyalakan ayah terlalu keras. Sekarang, rumah ini hanya berisi sunyi dan pintu-pintu yang sering tertutup. Aku berdiri di depan kamar, menatap dua pintu yang saling berhadapan. Kamar ayah di kanan, kamar ibu di kiri, dan aku di tengah seperti biasa. Alia, suara ibu terdengar dari dapur, lelah dan datar. "Kamu sudah makan?" Aku menggeleng, meski tahu ia tidak melihatku. "Belum, Bu." Ibu tak menjawab lagi. Panci di atas kompor berbunyi pelan. Tidak ada obrolan, tidak ada pertanyaan lanjutan. Semua terasa seperlunya saja, seolah kami tinggal bersama hanya karena alamat di KTP masih sama. Ayah belum pulang, atau mungkin pulang, lalu pergi lagi. Aku tidak tahu, dan jujur saja, aku tidak berani bertanya. Aku masuk ke kamar, menutup pintu perlahan. Di atas meja belajarku ada foto lama kami bertiga di pantai. Ayah mengangkatku, ibu tertawa lepas. Aku menatap foto itu lama, bertanya-tanya kemana perginya keluarga yang dulu. Mereka bilang perceraian itu urusan orang dewasa. Mereka bilang aku tidak perlu ikut campur. Tapi tidak ada yang bilang bagaimana rasanya menjadi anak yang harus berpura-pura baik-baik saja. Di sekolah, aku tersenyum seperti biasa. Nilai-nilaiku tetap bagus. Aku tidak pernah membuat masalah. Guru-guru memujiku sebagai murid yang kuat dan mandiri. Padahal sebenarnya, aku hanya tidak tahu ke siapa harus bercerita. Malam itu, aku mendengar suara pertengkaran lagi. Tidak keras, tapi cukup jelas untuk menusuk telinga. "Kita tidak bisa terus begini," kata ayah. "Aku juga capek," balas ibu. Aku menutup telinga dengan bantal. Bukan karena tidak ingin mendengar, tapi karena terlalu sering mendengar. Kata-kata itu sudah seperti lagu sedih yang diputar berulang-ulang. Air mataku jatuh tanpa suara. Mungkin beginilah rasanya menjadi anak dari keluarga yang retak. Tidak benar-benar hancur, tapi tidak pernah utuh lagi. Bersambung ke part 2 ya.